Menghapus dana bansos. Amat benar belaka teori yang menyebutkan bahwa korupsi terjadi karena besarnya diskresi atau kewenangan, ditambah monopoli atau kewenangan tersebut, tetapi minus akuntabilitas. Rumus tersebut makin lengkap ketika desain aturan dibuat dan dikondisikan menjadi abu-abu. Tidak mengherankan bila gerakan mengeruk uang negara itu kian masif ketika terjadi pertemuan kepentingan antara kehendak melanggengkan kekuasaan dan menggemukkan pundi-pundi pribadi. Yang kita saksikan ialah kepemilikan negara seperti disulap menjadi kepemilikan pribadi. Kondisi seperti itulah yang kita saksikan dalam kurun waktu lebih dari 1 dekade ihwal penggunaan dana hibah dan dana bantuan sosial. Nomenklatur dana tersebut selama ini berserakan di mana-mana, baik di pusat maupun daerah. Hampir semua instansi memiliki dana hibah dan bansos yang penggunaannya jauh dari tata kelola keuangan yang standar sekalipun. Tidak mengherankan jika dana bansos menjadi alat yang empuk untuk disimpangkan dan amat rawan dikorupsi. Peringatan tersebut bahkan sudah disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa kali, serta dikuatkan oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, hingga rezim pemerintahan di bawah Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, tidak ada perubahan signifikan dari pengelolaan dana hibah dan bansos tersebut. Bahkan, tahun lalu, hasil audit BPK menyebutkan beberapa pos dana bansos rawan penyimpangan. Besarannya mencapai 14% dari total anggaran bansos di 2013 sebesar 55,86 triliun rupiah. KPK juga menyebutkan bahwa dana bansos amat rawan dikorupsi setelah meneliti adanya lonjakan anggaran dana tersebut dari awal 55,86 triliun rupiah di 2013 menjadi 91,8 triliun rupiah pada 2014. Para pegiat anti korupsi juga mencurigai lekatnya motif politik di balik naiknya penyaluran dana bansos karena waktunya kerap berhimpitan dengan pemilihan kepala daerah. Di sejumlah daerah, lebih dari 50 pejabat terindikasi dan terbukti telah mengkorupsi dana hibah dan bansos tersebut. Hasil investigasi harian ini beberapa waktu lalu juga menunjukkan ada dana bansos yang dalam laporannya disebutkan diberikan kepada kegiatan kepemudaan. Nyatanya tak ada sepeser pun yang mampir ke kegiatan tersebut. Karena itu, instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk menghapus dana bantuan sosial semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia kemarin merupakan langkah yang tepat, malah sangat tepat. Apalagi, perintah penghapusan anggaran bansos itu dilakukan atas dasar banyaknya tindak penyelewengan atas dana tersebut. Banyak anggaran bansos yang tidak tepat sasaran dan justru berakhir pada persoalan hukum yang menjerat kepala daerah dan anggota DPRD. Dengan penghapusan dana bansos ke seluruh daerah, kecuali untuk hal-hal yang memang seharusnya seperti untuk bantuan infrastruktur daerah, pemerintah sekaligus hendak menjalankan kaidah penting pemberantasan korupsi, yakni pencegahan. Di sektor pencegahan itulah, aksi memberantas korupsi masih kedodoran. Selama ini, mahsyat pemberantasan korupsi masih berat ke penindakan. Toh, penindakan yang berulang-ulang dilakukan itu masih jauh dari kata menghadirkan efek jera. Terhadap korupsi yang sudah menjadi kanker ganas itu, selain harus diambil tindakan, juga mesti dicegah agar tidak terus beranak pinak.